Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Jajaran TNI AD Korem 011 Lilawangsa ikut memberantas judi daring dengan memeriksa ratusan telepon genggam prajuritnya. Petugas Pantarlih mulai melakukan coklit pemilih Pilkada 2024 di Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Seorang anggota Polres Langsa mendedikasikan diri mengajar di pesantren untuk membantu para santri di daerah. Jadi seorang yang baik. Pencegahan maraknya judi daring terus bergulir. Ratusan prajurit TNI Korem 011 Lilawangsa berbaris di lapangan Sudirman, Lok Semawe untuk diperiksa telepon genggamnya. Pemeriksaan mendadak ini mengejutkan prajurit TNI. Pemeriksaan gawai milik ratusan prajurit TNI ini sebagai upaya mencegah aparat keamanan negara agar tidak terlibat judi daring. Para prajurit yang terlibat judi diancam dengan sanksi tegas hingga pemecatan. Maraknya praktik judi online tidak menutup kemungkinan bagi prajurit TNI ikut terlibat. Apalagi iming-iming keuntungan yang sangat tergoda bisa mempengaruhi prajurit TNI melakukan perbuatan terlarang, termasuk judi daring. Pemeriksaan gawai para prajurit TNI ini berlangsung di seluruh Indonesia. Aplikasi dapat duit dengan mudah. Dan saya akan tegas. Alhamdulillah kami sudah melakukan razia secara mendadak di seluruh jajaran Kodim dan Korem 011 Lilawangsa, ada 9 Kodim dan Korem. Belum ditemukan adanya prajurit yang terlibat judi online. Kalau sesuai dengan perintah dari Panglima TNI ya bisa sampai dipecat itu. Dipecat kalau judi online karena sudah membahayakan negara itu. Beberapa kerugian negara gara judi online. Itu saya kira memang kalau aplikasi yang online itu banyak dan kita juga kadang ngalami tiba-tiba ada WA masuk, SMS masuk menawarkan ini itu. Tergantung personilnya juga sih. Pas remuk tulang. Sejauh ini belum ditemukan prajurit TNI di jajaran Korem 011 Lilawangsa terlibat dalam praktik judi online. Namun mereka akan tetap dipantau seperti gerak-geriknya hingga gaya hidup. Prajurit TNI dan warga diminta tidak terlibat dalam praktik judi online karena aktivitas tersebut merugikan baik terhadap instansi, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe. Tanggung dikit lagi. Pasti sudah bisa menilai. Dan itu jadi penilaian. Makanya di mana? Di kantong? Di kantong celanamu kan? Sedikitnya 3 pemuda yang diduga terlibat pesta narkoba di Gampung Tengah, Kecamatan Manggeng, Aceh Barat Daya diciduk prajurit TNI. 2 pemakai ditangkap tim Intel Kodim 0110 Abdia. Pelaku berinisial AI asal Pantai Pirak, Kecamatan Manggeng diduga bandar narkoba. Sementara 2 pelaku yaitu AAR asal Padang, Kecamatan Manggeng dan FR warga Pantai Gelima, Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan sebagai pemakai. Ketiganya ditangkap di sebuah rumah yang kerap digunakan tempat pesta sabu-sabu. Penangkapan ketiga pelaku atas informasi warga yang resah atas ulah pemuda berpesta sabu-sabu di salah satu rumah kepada anggota TNI. Unit Intel Kodim Abdia menggerebek rumah tersebut dan mendapati alat isap bong, 1 paket sabu seberat 0,5 gram dan uang tunai Rp1.600.000 serta 1 mobil. Memang betul bahwa anggota kita Kodim Abdia telah berhasil menangkap jaringan narkoba. Kali ini yang kita tangkap yaitu salah satu pengedar, 1 orang, kemudian pengguna 2 orang. Tepatnya di Kecamatan Manggeng. Pak, harapannya Pak untuk narkoba di Abdia khususnya Pak? Harapannya kita bahwa TNI khususnya beserta dengan masyarakat kita bersama-sama memerangi narkoba ini. Karena ini
dapat merusak generasi muda yang akan datang. Hal ini sudah kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Bapak Pangdam Iskandar Muda agar membuat baliho-baliho untuk memerangi narkoba. Ini dipasang setiap kantor kecil atau tiap kampung sudah kita laksanakan. Hasil pemeriksaan, seorang pelaku telah menjadi bagian sindikat narkoba sejak 2019 antar kabupaten. Sindikat ini beroperasi mulai dari pantai barat selatan hingga Aceh Utara. Pihak Kodim 0110 Abdia telah menyerahkan kasus tersebut ke Polres Abdia untuk diproses secara hukum. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Fenomena peningkatan penderita penyakit tidak menular atau PTM di Aceh Besar mendorong Dinas Kesehatan menggelar screening atau pemeriksaan kesehatan. Sejumlah jemaah Masjid Jami Samahani, Kecamatan Kuta Malaka pun menjadi sasaran petugas. Jemaah masjid sangat antusias mengikuti screening gratis sehingga warga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memeriksakan sendiri PTM kepada dokter guna mengantisipasi risiko PTM, di antaranya hipertensi dan diabetes melitus. Screening PTM merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal SPM Dinas Kesehatan dan SPM daerah. Screening PTM bertujuan mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular yang degeneratif. Screening bertujuan untuk mendeteksi dini kemungkinan risiko adanya PTM sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Aceh Besar menargetkan cakupan screening PTM hingga 90%. Harapannya kami bisa mendeteksi mana orang masyarakat itu yang akan kita temukan yang berisiko penyakit tidak menular. Jadi kita setelah screening ini kita sudah tahu mana sih orang yang akan berisiko terhadap penyakit PTM. Banyak Pak kita temukan. Jadi begitu setelah kita lakukan pemeriksaan, kita dapatkan misalnya yang kolesterolnya berlebih, kemudian gulanya yang tinggi. Jadi kita sudah mulai antisipasi, kita lebih cepat tahu, kita bisa langsung melakukan antisipasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Screening PTM rutin dilakukan petugas Dinas Kesehatan Aceh Besar setiap pekan, baik di masjid-masjid atau di pusat pasar. PTM bisa cepat diantisipasi dengan sering diadakannya penyuluhan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Menjelang Pilkada 2024, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih Aceh Utara mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Pencocokan data pemilih telah berlangsung selama beberapa hari ini, salah satunya di Kecamatan Samudra. Pantarlih Kecamatan Samudra mendatangi satu persatu rumah warga untuk mendata ulang dan coklit. Coklit ini juga memastikan kesesuaian data pemilih dengan dokumen kependudukan. Hal itu untuk mencegah kekeliruan data pemilih sehingga semua warga mendapatkan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Para petugas Pantarlih dibekali dengan atribut khusus. Rumah warga yang telah dicoklit ditempeli stiker sebagai penanda. Hingga saat ini, coklit di Kecamatan Samudra sudah mencapai 20% dari 19.090 DPT yang tersebar di 40 desa Kecamatan Samudra. Sistem pencoklitan bagaimana Bang? Ada perubahan? Sistem pencoklitan untuk pilkada ini sama dengan pileg kemarin, yaitu melalui aplikasi e-coklit yang dipegang oleh Pantarlih, mendatangi tiap-tiap rumah pemilih, mendata secara data real dan data yang ada di aplikasi e-coklitnya. Coklit pemilih ditargetkan rampung dalam 1 bulan ke depan, mengingat masa kerja Pantarlih akan berakhir pada 24 Juli 2024. Karena itu, PPK meminta warga kooperatif dengan para petugas Pantarlih guna suksesnya Pilkada 2024.
Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Merah Moja. Oh.